Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama aku sendiri, Mustika Sari, di channel kesayangan kita, Mustika Sari Abdul Muiz. Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya guys ya. Amin ya rabbal alamin. Oh ya guys, kan sekarang kita melanjutkan pokoknya fokus ke konten aku ini tentang tiroid ya, tentang penyakit-penyakit kanker tiroid ya guys ya. Nih, pembahasan kita sekarang tentang benjolan yang ada di leher. Jadi pertanyaannya begini, apakah benjolan yang di leher itu kanker tiroid? Nah, jadi gini guys ya. Nih, pokoknya kalau misalnya kalian merasa atau kalian cek aja gitu ya leher kalian, ada sesuatu gitu benjolan. Aduh, ini guys ya. Baik di sini gitu, baik di depan, di belakang, di bawah, ini di bawah sini, di bawah telinga gitu ya guys ya. Ini di sini, di dekat sini gitu ya guys ya. Pokoknya kalian cek aja. Jadi guys, yang namanya benjolan, ya aku bilang ya, aku jelaskan. Ya nama benjolan itu guys yang di leher itu pasti namanya tumor ya guys ya. Jadi kalian harus tahu itu namanya tumor. Nah tumor itu dibagi dia menjadi dua bagian. Nah ada yang jinak dan ada yang ganas. Nah yang ganas itu disebut dia dengan tumor ganas. Kalau yang jinak itu tumor jinak ada kelenjar, atau kelenjar salah satunya ya guys ya. Nah jadi benjolan-benjolan yang ada di leher itu ya aku share ini dari pengalaman diri aku sendiri ya guys ya, yang pernah mengalami benjolan di leher. Terus ada juga dari teman, dari sepupu yang mengalami benjolan di leher. Jadi guys, ternyata benjolan di leher itu bukan hanya kanker tiroid aja guys ya, bukan hanya gangguan tiroid dulu ya guys ya. Jangan aku fokuskan ke kanker gitu guys ya, gangguan tiroid. Jadi bisa jadi ya guys ya, benjolan itu karena nasofaring, penyakit hidung, kanker hidung ya guys ya. Jadi yang kita tahu hidung itu bukan hanya sinus, bukan hanya polip gitu ya guys ya. Ternyata ada kankernya, ada tumor ganasnya. Itu namanya nasofaring. Nah, itu nasofaring itu ya guys ya, bisa sampai ke leher gitu ya, dia menimbulkan benjolannya tuh guys, sampai di leher benjolannya itu. Selain nasofaring, getah bening juga gitu ya guys ya. Getah bening, kita ini kan semuanya punya getah bening. Jadi kalau getah beningnya itu meradang atau apa, atau tumor gitu ya guys ya, yang jinak maupun ganas, dia pasti sudah benjolan gitu. Di leher bisa jadi ya guys, misalnya di leher ada juga di tempat lain gitu ya guys, kayak getah bening itu. Nah ada juga ini dia termasuk tiroid gitu ya guys ya, karena kan tiroid itu kan ada di leher. Organ-organ kita yang di leher ini kan bisa ini banyak gitu ya guys ya. Ada tiroid, ada getah bening, ada apa lagi aku juga nggak tahu, tapi itu yang aku tahu gue ya guys ya, karena yang aku dapat ilmunya yang sakit ada benjolan itu sih yang aku tahu ya kan, getah bening, nasofaring, dan tiroid. Salah satunya aku sendiri ya guys ya, tiroid, gangguan tiroid. Nah kemarin kan udah aku sebutkan kalau gangguan tiroid itu ya guys ya, itu ada 4 ya yang aku tahu ya. Yang pertama hypertiroid, hipotiroid, gondok, serta kanker tiroid. Nah jadi guys, kalau yang pokoknya yang mengalami gangguan tiroid itu pasti dia mengalami benjolan ya guys ya. Kalau gondok kita tahu sendiri itu sampai gede gitu ya guys ya. Nah jadi buat kalian gitu yang ada gitu menemukan benjolan di leher, ayo segera periksa dini gitu ya guys ya. Periksa secara dini gitu ya guys ya, biar bisa disembuhkan. Nah selain itu ini ya, langsung ya, benjolan itu timbul bukan langsung begitu nongol gitu ya guys ya, langsung nongol gitu aja dia. Jadi biasanya ada gejala-gejalanya. Nih, gejala-gejala yang dialami itu seperti yang pertama mungkin demam, karena aku mengalaminya gitu ya guys ya. Demamnya itu ada yang demam tinggi, ada yang demam biasa gitu. Terus batuk, pilek kayak gitu ya guys ya. Terus yang kedua, aktivitas tubuh kita menurun. Nah aktivitas tubuh menurun ini maksudnya gampang capek, lelah gitu. Biasanya kita aktivitas sehari-hari, kita bekerja seperti biasanya, capeknya biasa aja gitu ya guys ya. Ini baru memulai, palingan kerja baru beraktivitas baru 1 jam atau 2 jam, udah cepet banget gitu lelahnya, lemes gitu ya guys ya. Kayak biasanya kalau orang kayak sakit mah gitu, kalau telat makan kan lemes gitu ya guys ya. Nah kadang ada juga seperti itu lemesnya gitu guys, padahal kita udah sarapan gitu, udah minum vitamin tapi kok masih lemes gitu ya guys ya. Nah yang ketiga
Bisa jadi kalian mengalami penurunan berat badan. Penurunan berat badan ini mungkin kalau orang yang badannya berisi gitu ya guys ya, tiba-tiba misalnya dalam 1 bulan atau 2 bulan kok bisa kurus gini, bisa turun drastis. Mungkin ya karena aktivitas yang menurun tadi ya guys ya, gampang capek, gampang sakit gitu kan. Nah, terus nanti kan merosot tuh penurunan berat badannya. Kalau diri aku gitu ya guys ya, aku tidak berbadan besar, aku tidak gemuk ya guys ya. Jadi yang aku alami itu, aku kemarin itu makan obat nafsu makan gitu ya guys ya. Nah, makan aku itu banyak, tapi berat badan aku nggak naik-naik. Nah, itu dia guys, salah satunya. Oke, terus yang keempat, mungkin gini ya guys ya, di area leher kita mengalami nyeri gitu ya. Nah, kalau aku sih, alhamdulillah nggak ada kemarin ya guys ya. Ada dia mengalami nyeri gitu ya guys ya, kayak orang yang kena getah bening gitu guys. Kalau lagi itu tuh sakit gitu guys, sakit seperti kita tuh salah tidur gitu. Hati-hati juga seperti itu ya guys ya. Nah, kalau aku mungkin gini ya, di bagian yang aku rasakan karena aku batuk gitu ya, ini gangguan tiroid itu ya, dan gejala-gejalanya aku itu kayak ini, kayak seret gitu kayak agak nyangkut gitu makanan gitu, jadi bikin gatal tenggorokan aku. Itu yang sering aku alami kemarin waktu awal-awal kena benjolan di leher itu ya guys ya. Aku heran, padahal aku udah banyak minum kok masih seret gitu ya guys ya, kayak ada yang nyangkut gitu sesuatu di leher ini, bikin gatal banget gitu ya guys ya. Nah, jika kalian misalnya mengalami gejala-gejala seperti itu, terus timbul benjolan di lehernya, ya kalian langsung periksa gitu ya, datang aja ke dokter umum aja dulu ya guys ya. Ini kan kalian punya BPJS nih. Nah, kalau kalian punya BPJS, kalian datang aja ke vaskes pertama kalian, dokter umum. Nah, kalian sebutkan aja gejala-gejala kalian. Terus kalau misalnya ada benjolan di leher, ya udah kalian bilang aja gitu ya guys ya. Kita kan nggak tahu nih, bisa jadi kadang ada benjolan ini timbul di saat kita demam. Di saat kita demam tinggi dia keluar gitu ya, dia benjol. Terus nanti kita udah demam dia nggak keluar lagi gitu, hilang. Ya kalau misalnya gitu kan dokter bisa juga ngasih obat gitu ya guys ya. Terus ada juga misalnya di saat lagi makan panas-panas tuh, makan hangat-hangat apa, atau lagi panas dalam, bisa juga keluar gitu benjolnya. Nanti kalau udah reda, ya udah dia hilang lagi gitu guys. Nah, jadi kalian sebutkan aja gitu kepada sama dokter yang bersangkutan. Tapi jika apalagi ya misalnya kalau benjolan itu padahal kan udah demamnya udah nggak tinggi lagi kan, udah sehat gitu ya guys ya, atau kalian bukan dalam keadaan dalam saat makan atau apa gitu. Nah, itu dia yang perlu dicek gitu ya guys ya. Aku kemarin nggak tahu itu benjolan kenapa, karena pas saat itu aku sudah demam, aku sudah hilang flunya atau batuknya, tiba-tiba benjolan itu ada. Dan karena aku memang benar-benar nggak tahu gitu ya guys ya, terus aku oleskan aja gitu minyak kayu putih atau balsem gitu ya guys ya. Nah, tapi ternyata udah aku kasih itu nggak hilang-hilang guys. Udah langsung aku bergegas ke dokter umum. Jadi kalau kalian sudah ke dokter umum, nanti kan dengarkan aja gitu ya. Biasanya si dokter umum itu akan memberikan obat. Ini obatnya kalau misalnya nggak hilang, terus apa lagi selanjutnya? Biasanya si dokter nanti dia akan menyarankan kalian nanti harus datang ke spesialis. Bisa itu ke penyakit dalam gitu, bisa ke dokter bedah, bisa ke dokter onkologi gitu ya guys ya. Pokoknya kalian ikutin aja gitu apa kata dokter. Jadi guys, kalau udah ada benjolan seperti itu, ada gejala-gejala seperti itu guys, jangan kalian biarin itu ya. Aku ingatkan buat kalian, jangan kalian biarkan begitu aja ya guys ya. Harus itu harus diobati gitu guys, harus diperiksa secara dini. Jadi biar besok kalau misalnya dia kalau dibiarkan bisa makin berbahaya gitu guys. Kita kan nggak tahu, nanti bisa jadi kanker. Nah, nanti kalau dia itu ternyata kanker, bisa menyebar entah kemana-mana, nanti kita makin susah gitu mengobatinya gitu guys. Nah, jadi itu pentingnya pemeriksaan secara dini itu guys, biar segera diobati. Dan kalau misalnya dia bukan kanker ganas atau apa, atau tumor ganas, maksudnya kayak gitu, tumor ganas, jadi dia nggak akan menyebar gitu guys, nggak akan menyebar di tempat lain. Nah, nih mudah-mudahan ya guys ya, info yang aku buat ini bermanfaat buat kalian gitu ya guys. Jadi nggak tahu ini apa sih, ini gimana, jadi kalian nggak usah perlu risau langsung berpikiran negatif, ya Allah ini penyakit membahayakan, nanti aku bisa mati. Nggak usah gitu guys, pokoknya segera diobati langsung gitu ya guys. Nggak usah dipikir nunggu ini nunggu itu, nggak usah. Nanti kalau misalnya kalian mau pengobatan secara herbal atau apa,
itu nanti aja, yang penting kalian tanyakan dulu sama dokter ini penyakit apa gitu ya guys ya. Nah mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Nanti kita lanjutkan lagi tentang fokus ke tiroid lagi ya guys ya. Ini kan utama tentang benjolan dulu aku bahas, jadi nanti kita bahas lagi tentang tiroidnya, gimana sih proses aku bisa ini dikatakan kanker tiroid gitu ya guys ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Aku akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.